tersangka yang boleh mendapatkan turunan berita acara. Tapi kalau kita mendampingi selain tersangka, menurut ketentuan yang ada sekarang di KUHP, kita tidak dapat atau tersangka atau saksi tidak bisa mengakses berita acaranya. Kalau tidak ada aturannya, maka kita tidak bisa meminta kepada mereka berdasarkan surat kuasa yang kita punya. Yang terakhir, melihat yang penting kami highlight adalah soal pra-peradilan. Satu yang kita tambahkan, diusulkan untuk dimasukkan adalah mengenai dapatnya di pra-peradilankan proses penyelidikan. Perkembangan terakhir, banyak dokumen yang diterbitkan oleh pihak penyidik atau penyelidik, maksud saya penyelidik, mengenai surat perintah penghentian penyelidikan. Itu ada dasar hukumnya, diterbitkan berdasarkan peraturan Kapolri. Nah, surat perintah penghentian penyelidikan adalah sudah menjadi dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak kepolisian dalam kapasitas sebagai penyelidik. Ini dapat menjadi sesuatu yang kita tinjau dan caranya lewat mana, tetapi kita nggak punya cara itu. Sehingga pra-peradilan adalah bagian kita anggap sebagai pintu masuk dan kita usulkan penyelidikan untuk dimasukkan sebagai bagian dari upaya objek yang bisa diperadilaskan. Dari saya ada 4 poin itu. Nah, seandainya rekan-rekan ada yang mau menyampaikan, silakan. Iya. Ya, saya rasa tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Harian sudah mencakup semua yang kami sampaikan tadi di dalam RPP ini. Yang kami sampaikan tadi memang hal-hal yang menarik, yang menjadi perhatian dan juga menjadi fokus kami dalam melaksanakan praktek sebagai APK. Nah, harapan kita apa yang kita beri masukan tadi bisa diterima, itu bagian dari KUHP yang menjadi sejarah juga buat peradilan. Baik, Bang, tanggapannya tadi ada tanggapan Pak Sudison terhadap usulan-usulan tadi, Bang, soal keterangan ahli terus novum, gimana, Bang? Ya, kan kalau kita melihat ahli itu kan dari dua kepentingan, bisa dari kepentingan tersangka, bisa juga dari kepentingan korban. Kalau kita melihat dari kepentingan tersangka selama ini, memang ahli itu dilema buat kita. Kita mengajukan ahli sebagai alat bukti yang diatur dalam KUHP, tapi dalam prakteknya ahli-ahli yang diajukan oleh penasihat hukum itu hampir rata-rata tidak diterima. Padahal di alat bukti, kalau di alat bukti dia mengikat hakim, tapi dalam praktek kan enggak. Nah, ini yang kita perjuangkan. Kalau memang seandainya seperti itu, tetap juga ingin dimasukkan ahli sebagai alat bukti, harus ada pasal lanjutannya bahwa hakim terikat dengan alat bukti. Cukup ya. Terima kasih, Bang. Ada di KUHP, apakah namanya LPSK, apakah disebut nomenklaturnya, apa memang lembaganya digambarkan dalam KUHP yang baru ini. Oke, begitu Pak. Siap. Amadi bergabung. Ya, Pradi, kami persilakan 20 menit. Di luar kota. Yang berikutnya juga saya nanti mohon izin Pak Ketua untuk yang menyampaikan presentasi, saya dibantu oleh dua rekan di sebelah kiri saya. Yang pertama adalah Pak Dr. Reva, Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Nikolas adalah Ketua Bidang Kajian, kemudian Pak Herman Syah Dulaimi adalah Sekretaris Jenderal kami, kemudian Pak Adardam Ahyar, Ketua DKP dan Sekretaris Dewan Pembina, kemudian Profesor Firmanto Laksana sebagai Ketua Bidang PKPA, di belakang juga ada tim kami Pak Erwin yang di bidang kajian, Ibu Riri Humas, kemudian Pak Jutek Wakil Sekjen, Ibu Anita Wakil Bendara Umum, Pak Haren Wakil Sekjen, Ibu Rilen Wakil Bendara Umum. Di belakang ada Pak Aladin sebagai kajian dan kemudian Herman Sitompul, Pak Herman Sitompul. Mengapa Bapak diberi kesempatan? Karena Ketua Komisi 3 itu anggota Pradi Pauto. Ya Pak, terima kasih. Dan berikutnya adalah Pak Ibu Fitri yang hadir semua di sini. Salam kami dari Pradi dan ada Pak Sudesot yang juga pengurus Pradi. Selamat berjumpa lagi Pak. Demikian yang saya sampaikan sebagai salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung saja karena kita punya waktu terbatas 20 menit. Tapi sebelum saya menyampaikan paparan ini, saya ingin sampaikan dulu kepada Bapak pimpinan Komisi 3 bahwa beberapa hari yang lalu kami sudah memasukkan secara tertulis masukan dari DPR Pradi sebanyak 195 masukan. Dan itu terdiri dari 169 halaman. Itu sudah diterima oleh DPR RI. Dan kami di dalam memberikan masukan ini, selain mempelajari juga KUHP yang masih berlaku,
juga mempelajari masukan-masukan dari DPR RI sebagai inisiatif perubahan KUHP ini. Dan menurut pendapat kami, dari apa yang disampaikan oleh DPR RI, hampir mayoritas kami sepakat. Dan hanya ada beberapa penambahan dan pengurangan yang kami sesuaikan dengan kebutuhan praktek kami sebagai advokat berdasarkan KUHP. Nah, ini yang akan kami sampaikan pada siang hari ini, yang akan kami paparkan itu hanya sekitar 18 poin yang kami anggap penting dan menarik untuk kita bicarakan dalam rangka penyempurnaan rancangan KUHP yang saat ini sedang dibahas. Yang pertama, ini yang pertama adalah terkait dengan penambahan objek pra peradilan. Kalau di dalam KUHP secara yang sedang berlaku, itu kewenangan dari pengadilan negeri dalam rangka memeriksa pra peradilan itu hanya sebatas sah atau tidaknya penangkapan penahanan atau upaya paksa, kemudian penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Nah, kami melihat bahwa yang menjadi objek pra peradilan di dalam KUHP ini, kami merasakan masih ada kekurangan. Karena selama ini yang berkaitan dengan penyelidikan itu tidak menjadi objek pra peradilan. Padahal penyelidikan ini adalah pintu masuk. Ketika seseorang membuat laporan polisi, dia adalah pintu masuk apakah kemudian di penyelidikan ini bisa atau tidak dilanjutkan ke dalam penyidikan. Nah, masalah penyelidikan ini hanya diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Bahwa kalau hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya tindak pidana, maka ini akan dihentikan. Dan apa ada pihak keberatan terhadap penghentian itu, maka akan dilakukan gelar perkara. Nah, kini kami melihat apa yang ada di dalam peraturan Kapolri ini terkesan hanya sepihak. Ketika kita membuat laporan polisi misalnya dalam suatu tindak pidana, lalu dihentikan, itu kewenangan polisi sepenuhnya. Ya, tanpa kita kadang-kadang nggak diberitahu, kadang-kadang juga kita ada diberitahu. Luar biasa dapat menyampaikan sejumlah pemikiran kita yang sudah sangat lama kita ingin sampaikan, dan harapannya agar menjelang KUHP berlaku nanti tahun depan, KUHP ini dapat bisa selesai dan dapat bisa seiring dengan kepentingan-kepentingan yang ada di KUHP. Selebihnya barangkali nanti kami akan menunjuk orang satu atau dua untuk dapat berkoordinasi dengan tim DPR yang ada di belakang sesuai permintaan Pak Ketua tadi. Closing sistemnya itu sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Revan, silakan. Pak Herman, ini senior-senior hadir semua ini. Dalam RU ini saya tidak melihat ketentuan itu dimasukin. Manakala minimum pembuktian ini tidak kita atur, artinya kita memberikan kebebasan ke hakim sebebas-bebasnya. Dan ini tentu saja akan merugikan terdakwa dan akan menyulitkan kami penasihat hukum untuk melakukan pembelaan. Karena pada tataran manakah, pada kondisi manakah sehingga suatu dakwaan itu dianggap terbukti dikaitkan dengan alat bukti yang ada. Jadi kami sangat mohon kepada bapak-bapak yang sangat terhormat pada Komisi 3 ini, kalau memang ingin melakukan penguatan kepada keadilan dan kepada hak-hak terdakwa dalam melakukan pembelaan, mohon supaya substansi pasal 183 yang sekarang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tetap diadopsi, dimasukkan di dalam KUHP yang akan kita susun kemudian. Terima kasih Ketua. Terima kasih ya rekan-rekan ya dari kata. Ya, terakhir terima kasih kembali kepada rekan-rekan LPSK dan Pradi. Ya, semoga semakin maksimal kepada rekan-rekan media.